Ketika lo mulai sesuatu yang besar, langkah pertama itu yang paling sulit. But, itulah yang nentuin semuanya, arah, tujuan, bahkan hasil akhirnya. And di sini, kita mulai bikin blueprint. Di video ini, gua bakal nunjukin gimana kita bisa bikin blueprint buat project ini. But, ini bukan cuma soal gambar atau diagram. Blueprint ini kayak peta. Lo nggak bakal sampai tujuan kalau lo nggak tahu jalan. Buat gua, blueprint ini lebih dari sekedar teknis. Ini soal visi. Lo bayangin, semua langkah yang bakal terjadi, setiap elemen yang bakal lo butuhin, terus lo gabungin jadi satu cerita yang masuk akal. Semua harus jelas, gak ada ruang buat kesalahan. Oke, kita mulai dari satu pertanyaan sederhana. Barangnya mulai dari mana? Dan gimana caranya sampai ke pengguna atau sampai ke pelanggan ya? Penerimaan order itu langkah pertama. Ini harus otomatis, efisien, dan jelas. Oke, gini misalnya. Lo pesan sesuatu online. Sistem ini harus bisa langsung ngasih tahu semua detailnya. Apa yang dipesan, berapa banyak, kapan butuhnya, gak ada ruang buat miskomunikasi. Ini bukan cuma soal teknologinya, tapi juga gimana sistem ini bisa ngubungin semua bagian tanpa bikin ribet. Setelah order masuk, langkah berikutnya adalah produksi. Kalau ini nggak efisien, semuanya bakal telat. So, kita harus pastiin semua prosesnya sinkron sama order yang masuk. Produksi ini kayak jantung dari sistem ini. Distribusi itu langkah paling kritis. Lo bisa bikin barang dengan kualitas terbaik, tapi kalau nggak sampai ke pelanggan tepat waktu, semuanya percuma. Ya, lo bisa ambil contoh kalau misalkan di marketplace gitu kan. Yang telat, ya biasanya dikasih diskon atau apa. Karena kepuasan pelanggan nomor 1. Dan di sini, gua masukin sebuah konsep. Nama konsep itu adalah konsep tracking. Pelanggan harus bisa tahu barang mereka udah sampai mana. So, sistem ini nggak cuma buat kita, tapi juga buat mereka. Oke, pasti lo bertanya gini kan, Bang, kan di luar sana marketplace juga udah banyak kan yang bisa tracking. Nah, itu marketplace bro. Ini bukan buat marketplace, ini buat perusahaan internal. Biasanya, kalau lo pesen suatu barang di perusahaan internal gitu, belum tentu ada sistem trackingnya. Paling lo bisa telepon-telepon sana buat mengetahui barang itu udah sampai mana, tapi nggak ada real time trackingnya. Karena kalau lo udah tahu sendiri kan, bahkan di marketplace pun mereka tracking itu kerjasama. Sebelum sekarang kan mereka udah punya tracking sendiri gitu kan, udah punya express sendiri. Sebelumnya mereka itu kerjasama, bukan dua tim, dua platform berbeda. Nah, di sini gua bikin kita mempunyai suatu sistem internal yang dimana sistem internal itu selain sebagai order barang juga ada sistem tracking tersendirinya. Yang tentunya ini terfokus pada sistem distribusi ya tentunya ya, bukan ke marketplace ya. Oke, kita lanjut. Dan akhirnya barang sampai ke pengguna. But di sini kita juga harus ngumpulin feedback atau umpan balik dari pelanggan. Sistem ini gak selesai di sini. Ini kayak lingkaran. Lo belajar dari feedback buat bikin sistem yang lebih baik lagi. Ini kalau misalkan lo tahu sebuah konsep sistem pengembangan sistem gitu ya. Karena dari research and development itu ini pakainya metode prototype ya. Koreksi kalau gak salah. And gua sadar bikin blueprint itu gak cuma soal teknis. Ini soal kerja tim. Karena ide yang bagus cuma bisa jadi nyata kalau semua orang ngerti arah yang sama. Buat gua, blueprint ini bukan cuma tentang project. Ini tentang cara kita ngelihat dunia. Kalau lo nggak punya rencana, lo cuma ngikut arus.
But dengan blueprint, lo punya kendali. Lo yang nentuin kemana semuanya pergi. And ya, blueprint kita udah jadi. But ini baru awal. Di next video, gua bakal tunjukin gimana kita bisa mulai membangun sistem ini. Dari dasar sampai akhirnya bisa jalan. Karena ini bukan cuma soal rencana, ini soal aksi. Ya tentunya gue juga udah bikin sistemnya ya. Tapi bakal gue terangin langkah-langkah pas gue bikin sistemnya. Karena mimpi tanpa aksi cuma angan-angan. Jadi walaupun lambat, tetaplah berjalan. And gue Raven, stay safe because no system is safe.